Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, anak-anakku sekalian yang insyaallah sama-sama berbahagia. Alhamdulillah hari ini Pak Tito ingin menyampaikan berkenaan dengan kisi-kisi PTS untuk soal matematika. Silahkan antum simak, silahkan antum perhatikan penjelasan-penjelasan di setiap materi yang akan Pak Tito sampaikan, agar antum semua bisa memahami materi-materi tentunya yang berkenaan dengan matematika, pelajaran matematika. Baik, yang pertama materinya adalah tentang mengenal pecahan sederhana. Nah, ini antum bisa lihat di buku tema 5 halaman 6 sampai halaman 8 atau halaman 36 sampai halaman 38. Nah, intinya dalam pecahan sederhana kita itu harus mengetahui mana yang disebut sebagai pembilang dan mana yang disebut sebagai penyebut. Nah, sebagai contoh misalnya 1/5 ya, atau biasa 1/5 kita sebut. Mana yang disebut sebagai pembilang? Yang disebut sebagai pembilang, ini Pak Guru ingatkan kembali ya. Yang disebut sebagai pembilang itu adalah angka 1 yang di atas ya. Sedangkan yang disebut sebagai penyebut itu adalah yang di bawah atau angka 5. Nah, ini mohon diingat karena materi-materi selanjutnya ini sangat penting ya untuk kita pahami. Kemudian Pak Guru masuk ke contoh soal. Ibu menyediakan 1 roti panjang untuk sarapan pagi keluarga. Roti utuh ini dipotong menjadi 4. Setiap anggota keluarga akan mendapat berapa bagian roti? Nah, roti yang utuh ya 1, awalnya kan 1 panjang, kemudian dibagi menjadi 4. Itu artinya 1 pembilangnya ya kan, kemudian dibagi dengan 4 karena mau dibagi menjadi atau dipotong menjadi 4 gitu. Jadi hasilnya adalah 1/4. Nah, ini ya, ini contoh sederhana. Kemudian contoh yang lain nih, misalnya ada gambar ya. Nah, kemudian ditanyakan, jika ditulis dalam lambang bilangan pecahan, nah ini berapa? Nah, antum semua pasti sudah tahu ya, ini bagaimana cara pengerjaannya. Pak Tito ingatkan kembali bahwa pertama yang antum harus hitung adalah kolom ya, atau bagian yang berwarna itu berapa? 1 kan? Nah, 1. Kemudian jangan lupa untuk penyebutnya atau yang di bawah itu jangan hanya dihitung yang putih, tapi dihitung keseluruhan. Jadi ada 1, 2, 3, 4. Makanya hasilnya adalah 1/4. Nah, jadi seperti itu. Kemudian contoh yang lain. Nah, ini ya, ini contoh soal cerita nih. Fahri memiliki 1 box kue. Kue bolu tersebut dipotong-potong lalu dibagikan kepada teman-temannya sebanyak 6 orang. Nah, ini hampir mirip dengan soal yang pertama. Awalnya 1 box kue bolu dibagi menjadi 6 orang. Nah, ini sudah bisa dijawab nih ya. Nah, jadi berapakah potongan bolu yang diperoleh teman Fahri? Nah, ya kan? Atau kalau di sini pertanyaannya, potongan bolu yang diperoleh teman Fahri masing-masing sebesar titik-titik bagian. Nah, berapa? Tadi awalnya 1, nah ya kan, 1 box kemudian dibagi menjadi 6, berarti 1/6 ya. Nah, 1/6. Oke, ini contoh soal untuk soal-soal materi tentang pecahan sederhana. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya adalah tentang membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Nah, ini yang antum harus ingat juga ya, bahwa membandingkan pecahan dengan pembilang yang sama. Pembilang itu yang mana? Pembilang itu adalah yang di atas ya, yang ini, yang angka 1 nih. Yang di atas. Ingat-ingat pembilang itu yang di atas. Nah, ini antum
Materi ini bisa antum lihat di halaman 52 sampai 56 dan juga halaman 73 sampai 77. Nah, ini diingat ya, dihafalkan bahwa dalam persoalan ini ya, dalam kasus ini semakin besar penyebutnya, semakin besar penyebut yang diberikan, maka semakin kecil nilai pecahan tersebut. Penyebut yang mana? Penyebut nih yang di bawah 5. Ya kan? Nah, ini dikasih contoh nih. 1/7 dengan 1/9. Nah, pembilangnya sama. Mana pembilang? Ini angka 1, ya kan? Sama kan? 1 dengan 1. Nah, kalau seperti ini, bagaimana? Nah, maka lihat penyebut yang di bawah. Kalau penyebutnya besar, maka dia nilainya semakin kecil. Nah, berarti mana yang kecil? Nah, yang kecil adalah 1/9. Yang besar mana? Yang besar adalah 1/7. Ini ya 1/7 lebih besar dan 1/9 itu lebih kecil. Nah, masih ingat dengan tanda yang runcing? Nah, yang seperti ini ya. Nah, ini diingat. Nah, tanda lebih besar, lebih kecil. Jadi kalau dia lebih kecil, maka kita kasih yang runcing atau bahasanya Pak Guru, kalau lebih mudah itu yang kecil ditusuk ya. Nah, yang kecil ditusuk. Jadi 1/9 itu lebih kecil. Nah, ini kalau pembilangnya sama ya, pembilang itu yang di atas ya, sama. Nah, nanti beda lagi tuh. Kalau penyebutnya yang sama bagaimana? Nah, ini pembilangnya yang sama, yang di atas itu sama, maka berarti semakin besar dikasih penyebutnya dia semakin kecil. Oke, contoh yang lain misalnya ini. Beri tanda tanda yang ya, beri tanda seperti ini dengan benar pada tempat yang tersedia. Ini ya, misalnya ini soal 1/3 dengan 1/4. Nah, ini juga yang antum harus ingat ya. Nilai yang lebih kecil diberi tanda runcing. Ya, atau ditusuk. Ya, jadi yang kecil itu ditusuk. Mana yang lebih kecil? 1/3 atau 1/4? Jawabannya adalah 1/4. 1/4 yang lebih kecil. Kenapa? Karena angka yang di bawah, ya, yang ini, antara 3 dan 4 itu lebih besar 4. Tadi kan syaratnya, kalau pembilangnya sama, ini ya pembilang yang di atas, 1, 1, ini sama. Maka kalau ada penyebutnya dia yang lebih besar, maka dia sesungguhnya nilainya lebih kecil. Ya, ini 1/4 lebih kecil. Kemudian 2/4 dengan 2/3. Nah, ini pembilangnya sama nih. 2 di angka, yang di atas 2, 2. Maka mana yang lebih kecil? Ya, 2/4. Ya. Kemudian 3/7 dengan 3/9. Yang di atas masih sama ya. Mana yang lebih kecil? Yang lebih kecil adalah 3/9. Sampai di sini bisa dimengerti ya? Oke. Kemudian contoh soal selanjutnya ini soal cerita. Salah satu bahan yang digunakan untuk memasak dalam acara Mabit SD Tin Santama adalah gula dan tepung. Gula sebanyak 2/6 kg, sedangkan tepung sebanyak 2/4 kg. Pertanyaannya, mana yang lebih banyak? Nah, ya kan? Apakah gula yang 2/6 ataukah tepung yang 2/4? Nah, bagaimana ini? Sama-sama pembilangnya. Berarti lihat mana yang lebih besar angka yang di bawahnya. Oh, 6. Nah, berarti gula itu lebih kecil daripada tepung. Atau gula itu lebih sedikit daripada tepung. Maka karena gula lebih sedikit, kita kasih ditusuk gitu ya, dikasih yang runcing. Oke, ini ya untuk perbandingan pecahan dengan pembilang yang sama. Sekarang bagaimana dengan materi membandingkan pecahan dengan penyebut yang sama? Nah, tadi pembilangnya yang sama, yang di atas yang sama, yang ini ya. Yang di atas, yang ini tadi sama, yang di atas itu sama nilainya. Nah, sekarang kalau yang di bawah yang sama, itu bagaimana? Maka dalam persoalan ini, dalam kasus ini, semakin besar pembilang yang diberikan, maka semakin besar nilai pecahannya. Nah, jadi kalau yang di atas itu semakin besar, berarti pecahannya juga semakin besar. Nah, kan? Ini contohnya. Ini ya, penyebutnya sama nih. 5, 5.
Nah, berarti kalau ada kasus seperti ini, bagaimana cara melihatnya? Membandingkannya antara 2/5 dengan 4/5. Ya, kita lihat mana angka yang lebih besar, yang di atas. Oh, 4. Nah, maka dia yang lebih besar. Nah, tadi kebalik ya. Nah, kalau tadi mana angka yang lebih besar, berarti dia lebih kecil. Tapi kalau ini mana angka yang lebih besar, berarti dia besar. Nah, jadi terbalik untuk kasus kalau penyebutnya itu sama. Nah, ini sama ya penyebutnya. Ini penyebut itu yang di bawah ya, diingat-ingat. Kalau tadi pembilangnya yang sama, yang di atas itu yang sama. Oke, berarti 4/5 itu lebih besar ya daripada 2/5. Berarti karena 4/5 lebih besar, yang kecil adalah 2/5. 2/5 berarti harus ditusuk. Oke, gitu ya. Kemudian ini contoh soal. Nah, ini sama ya. Beri tanda seperti ini. Kemudian pasangkan sesuai dengan tempat yang sudah disediakan ya. Oke. 2/3 dengan 1/3. Besar mana? Ah, betul ya. Besar 2/3. Ya. Besar 2/3. Itu artinya 1/3 lebih kecil. Jadi ini ya, kita tusuk. 2/6 dengan 4/6. Nah, karena 4 itu lebih besar dari 2, ya, yang ini ya. Ini 4 lebih besar dari 2, maka 2/6 itu lebih kecil. Jadi nah ini lebih mudah ya untuk memahaminya. Kalau tadi kita kebalik ya. 3/5 dengan 5/7, nah, berarti 3/5 lebih kecil. Mudah ya? Ya, kemudian selanjutnya soal contoh yang lain. Nah, ini ya. Lebih misalnya disediakan gambar ya. Nah, ini kan 4/8 ya. Kenapa 4/8? Kita hitung 1, 2, 3, 4 ya kan. Kemudian total keseluruhan kotaknya itu ada 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi 4/8. Kalau ini 1, 2, 3, 4, 5. Ah, 5. Ya kan, yang diwarnai. Kemudian seluruh kotaknya, karena ini tadi sudah 5 ya, 6, 7, 8. Berarti 5/8. Nah, karena ini penyebutnya sama, ya kan, penyebutnya kan sama. Pertanyaannya, mana pecahan yang lebih besar? Nah, apakah 4/8 ataukah 5/8? Nah, tentu jawabannya adalah karena angka 5 lebih besar dari 4, berarti 5/8 itu dia lebih besar. Dan yang lebih kecil adalah 4/8. Maka tandanya adalah 4/8 itu harus ditusuk. Oke. Kemudian selanjutnya, materi berikutnya adalah penjumlahan pecahan dengan penyebut sama. Nah, ini antum bisa lihat di buku tema 5, halaman 127 sampai 128, atau halaman 160 sampai 161. Nah, ini yang diingat, masih diingat ya, mana yang disebut dengan pembilang, mana yang penyebut. Penyebut sama, berarti yang di bawahnya sama ya. Nah, maka penjumlahan pecahan sama penyebut, cukup kita menjumlahkan pembilangnya, yang di atas saja yang dijumlahkan. Sedangkan yang di bawah, ya, tidak perlu menjumlahkan penyebutnya. Jadi hanya yang di atas saja yang dijumlahkan. Misalnya ini, 2/5 ditambah 1/5. Nah, berarti yang di bawah, yang ini, yang 5, ini nggak perlu dijumlahkan. Yang dijumlahkan cukup yang di atas, 2 dengan 1. Nah, ini masih ada kadang-kadang Pak Guru temukan, kalau ada dikasih soal, yang di bawah juga dijumlahkan ya. Jadi yang di bawah nggak usah dijumlahkan. Yang dijumlahkan itu cukup yang di atas. Ini kalau penyebutnya sama. Nah, ini contohnya ya. 2 ditambah 1/5. Jadi hasilnya adalah 3/5. Oke. Contoh soal yang lain. Hasil dari 3/8 ditambah 2/8 adalah, nah ini ya, 3/8 ditambah 2/8. Berarti yang atas saja yang dijumlahkan. 3 tambah 2/8 sebenarnya 5/8. Nah, jadi diingat, jumlahkan pembilangnya atau yang di atas ya, penyebutnya tidak perlu dijumlahkan. Yang di bawah nggak perlu dijumlahkan.
Contoh yang lain ini soal cerita, ibu memiliki seperempat kilogram gula di rumah untuk persediaan. Ibu membeli lagi seperempat kilogram gula pulang dari kantor. Ayah membawakan 2/4 kilogram gula untuk ibu. Berapa kilogram jumlah gula ibu sekarang? Ya. Kalau yang ditanyakan totalnya berarti semua dijumlahkan. Itu ya kata kuncinya ya. Kalau yang diminta totalnya berarti itu dijumlahkan. Tapi kalau yang diminta biasanya berapa sisanya, berarti sebelumnya itu ada pengurangan. Gitu ya. Nah, karena ini diminta totalnya berapa kilogram jumlah gula ibu sekarang, berarti dijumlahkan semuanya. Seperempat, ya yang ini. Pertama ibu punya seperempat, kemudian ibu beli lagi seperempat, kemudian dibelikan ayah 2/4. Jadi dijumlahkan semua, seperempat tambah 2/4. Bagaimana kalau begini Pak Guru? Nah kalau ada 3 seperti ini, kan di bawahnya sama kan? Nah ini penyebutnya sama semua, berarti dia nggak perlu dijumlahkan. Tetap 4. Yang dijumlahkan yang di atas, berarti 1 ditambah 1 ditambah 2. Nah ini kan 1 ditambah 1 tambah 2, hasilnya adalah 4/4. Atau biasanya kalau dalam pelajaran matematika 4/4 itu sama dengan 1. Kalau yang di atas sama dengan yang di bawah itu sama dengan 1. Tapi dijawab 4/4 sudah betul ya. Oke, materi selanjutnya pengurangan pecahan dengan penyebut sama. Nah ini sama dengan penjumlahan ya, penjumlahan yang sebelumnya. Jadi yang dikurangkan itu yang pembilangnya yang di atas, yang di bawah nggak perlu dikurangkan. Ini contohnya misalnya 2/5 dikurang 1/5, berarti yang di atas saja 2 kurang 1 saja. Yang 5 dengan 5 yang di bawah ini, ya yang di bawah ini dengan ini nggak perlu dikurangkan. Cukup yang di atas saja ini. 2 dikurang 1. Ya ini ya, 2 kurang 1, 1, jadi hasilnya 1/5. Oke, kemudian selanjutnya. Nah ini contoh soal nih. Nah ini ada gambar ya. 4/9 dikurang 2/9. Berarti yang di bawah itu nggak perlu dikurangkan, yang di atas saja yang dikurangkan. 4 kurang 2, 2. Ini ya, 4/9. Nah ini maaf ya, ini keliru ya. Harusnya dikurang ini. Yang ini ya. Ini salah ini. Harusnya dikurang ya. 4/9 dikurang 2/9. Nah, jadi hasilnya adalah, nah ini ya, 4 kurang 2, 2/9. Kalau digambar di sini, berarti, nah ini antum kasih warna. Ya, ini kasih warna, ini juga dikasih warna. Hasilnya 2/9. Oke, baik. Ingat ya, kurangkan pembilangnya. Kurangkan yang di atasnya, penyebutnya tidak perlu. Itu Pak Guru ingatkan terus ya. Jangan sampai masih ada yang keliru. Oke, selanjutnya ini contoh soal cerita. Tisa memiliki 6/5 kg beras. Kemudian Tisa membantu temannya yang kesulitan untuk membeli beras dengan memberinya sebanyak 2/5 kg beras. Sisa beras yang dimiliki Tisa adalah, nah ini ya, tadi yang Pak Titus kasih tahu bahwa kalau yang diminta jumlahnya itu berarti kalau diminta totalnya berarti dijumlahkan. Tapi kalau yang diminta sisanya ini kan, nah, berapakah sisa beras yang dimiliki Tisa? Itu berarti dikurangkan. Artinya 6/5 yang ini yang di atas, 6/5 punya Tisa, berasnya Tisa nih. Kemudian dikurangkan dengan 2/5 beras yang akan diberikan ke temannya. Oke. Jadi tinggal 6 kurang 2/5. Jadi yang di bawah nggak perlu dikurangkan, yang di atas yang dikurangkan. Hasilnya adalah 4/5. Nah, kemudian materi selanjutnya adalah menghitung waktu dalam satuan tahun, bulan, dan hari. Nah, ini juga ya. Ada di tema 6, halaman 26-27. Nah, ini dihafal ya. 1 tahun sama dengan 12 bulan. 1 tahun terdiri dari 28 sampai 31 hari. 1 bulan terdiri 4 sampai 5 minggu. 1 minggu terdiri dari 7 hari. Nah, ini juga yang di tabel ini diperhatikan, dihafalkan urutannya. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Januari berarti bulan 1, Februari bulan 2. Nah, itu diingat. Termasuk jumlah harinya. Nah, untuk mengingat bagaimana kita bisa mengetahui jumlah harinya,
Nah, Pak Guru punya tekniknya itu pakai tangan ya, pakai tangan seperti ini. Ya, gambarnya ini tangan ya, Pak Guru gambarkan di sini. Nah, kalau kita mendapatkan, ya kalau kita hitung mulainya dari sini ya, di atas sini. Januari. Nah, dia kan di gunung nih. Ini ada gunung, kemudian turun, kemudian gunung lagi, turun lagi, ya kan, gunung lagi, turun lagi, gunung lagi. Kan begitu ya tangan kita ya. Nah, ini ya tangan kita. Nah, kalau seperti ini, kalau antum dapat gunung atau yang di atas, itu pasti jumlah harinya 31. Tapi kalau yang di bawah, itu 30 atau kalau di bulan Februari itu 28 atau 29. Ya. Nah, ini kalender Masehi ya, beda dengan Hijriah. Oke. Misalnya ini kita hitung dari sini. Januari, nah berarti karena dia di gunung 31. Februari karena dia di bawah sini, ya Februari di bawah sini. Nah, berarti dia karena dia kan 28 atau 29 ya. Nah, nanti penjelasannya kalau antum sudah masuk kembali ke sekolah, nanti Pak Guru jelaskan kenapa 28, 29. Kemudian Maret. Nah, Maret ini 31. Ya, kenapa dia 31? Karena dia di atas nih, di gunung ini ya. Kemudian apalagi April karena di bawah berarti dia 30. Mei di atas lagi. Ya. Berarti dia 31. Nah, Juni, nah, dia di bawah lagi berarti 30. Juli dia di atas. Nah, ya di atas nih di gunung nih. Berarti dia 31. Terus bagaimana lagi Pak Guru menghitungnya? Kan sudah habis nih. Nah, belum. Nah, kita ulang kembali dari awal. Nah, dari awal ya. Dari sini. Agustus ya karena di atas berarti 31. September dan seterusnya sampai Desember. Jadi kalau dia dapat bagian atas ya berarti dia jumlahnya 31. Kalau di bawah 30. Kecuali Februari ya 28 ke 29. Oke, baik, saya kira itu untuk materi ini perlu diingat ya, dihafalkan ya. Nah, ini contoh soal, Zaki mampu menghatamkan bacaan Al-Quran selama 3 minggu. Artinya, berapa hari Zaki mampu menghatamkan Al-Quran? Nah, 3 minggu. Ya, ini diingat ya. Tadi kan, 1 minggu itu berapa hari? Ya. Nah, 1 minggu itu berapa hari? Ini ya. 1 minggu itu terdiri dari 7 hari. Berarti kalau 3 minggu bagaimana? Nah, jumlahkan saja tuh 7-nya sampai 3 kali. Atau kalau antum sudah hafal perkalian ya 7 kali 3. Ya kan? Nah, yakni 21 hari. Ya, jumlahkan coba ya. Nanti silakan dicoba ya. 7 ditambah 7 ditambah 7. Kenapa dijumlahkan 3 kali? Karena 3 minggu. Oke, selanjutnya soal selanjutnya ini contoh soal juga soal cerita juga. Habib mampu menghafal 2 juz Al-Quran di bulan Juli dan Agustus. Nah, tuh, diingat bulan Juli dan Agustus. Artinya, Habib mampu menghafal 2 juz dalam waktu titik-titik hari. Ya, itu yang ditanyakan hari kan. Tadi Pak Guru sudah ajarin tuh. Bagaimana melihat bulan itu berapa hari. Misalnya, Januari. Januari itu 31 karena dia di gunung. Ya kan? Nah, atau dihafal tabelnya juga boleh. Nah, ini ya, hafal tabel atau menghitung dengan tangan. Juli itu berapa hari sehingga kita bisa nanti jumlahkan. Agustus itu berapa hari. Nah, setelah kita ketahui pakai tabel atau pakai hitungan seperti ini ya. Ternyata bulan Juli itu 31 hari, Agustus itu 31 hari. Jadi totalnya Habib itu mampu menyelesaikan hafalan 2 juznya itu selama 62 hari. Gitu ya. Mudah ya, insya Allah mudah. Selanjutnya, nah ini menghitung lama waktu dalam suatu kejadian. Nah, nanti antum bisa buka di tema 6. Nah, itu ya halaman-halamannya Pak Guru sudah tulis juga. Bisa antum pelajari. Nah, ini yang harus diingat bahwa satuan menit angka 1 adalah 5 menit, satuan menit angka 2 itu 10 menit. Maksudnya apa Pak Guru? Maksudnya ini. Angka 1 ini 5 menit. Ya, lewat 5 menit. Lewat 10 menit ini kan. Lewat 15 menit, 20 menit, 25 menit, 30 menit, 35, 40 dan seterusnya. Nah, ini dinamakan menit ya, satuan menit. Nah, terus yang biru ini ya jam yang biru ini
Ya, ini perpindahan waktu siang dan malam. Ya. Misalnya nih, Pak Guru kasih contoh. Kenapa ada 7, ada 19 juga ini? Nah, berarti kalau 7 itu artinya pagi, kalau 19 itu artinya malam. Ya. Nah, gitu. Sama dengan ini, kalau 4 itu artinya subuh, kalau 16, ya ini 4 ya. 4. Kalau 16 itu berarti dia sore. Nah, begitu ya perpindahannya ya. Nah, ini antum masih ingat. Jadi kalau ada ditanyakan jam 9 malam, nah berarti jam 21.00 ya. Jam 10 malam berarti jam 22.00. Jam 1 siang, nah berarti jam 13.00. Gitu ya. Oke, baik. Langsung ke contoh soal. Waktu yang ditunjukkan jam di atas adalah pukul, nah ini pukul berapa nih? Tadi kita lihat. Oke, di 6 itu menitnya berapa? 30. Oh, terus ini menunjuknya ke berapa? Ke angka antara 11 dan 12. Berarti masih di angka 11. Berarti pukul 11.30. 11.30. Ya. Nah, ini diingat ya. Angka 11 itu menunjukkan jam, ya, jarum jam yang pendek. Kemudian angka 30 itu menunjukkan menit. Ya, 30 menit. Kemudian contoh soal cerita. Seluruh siswa SD Tin Santama mengikuti kegiatan HKS mulai pukul 8 sampai 11.30. Lama waktu kegiatan HKS adalah, nah ini ya, bagaimana cara mengerjakannya? Berapa jam, berapa menit ini lamanya? Dari jam 8 sampai jam 11.30. Bagaimana nih cara menghitungnya Pak Guru? Maka caranya adalah dengan dikurangkan. Nah, 11.30, jadi dibalik ya. Jangan 8.00 dikurang 11.30, tapi angka yang terakhirnya dulu ya. Jam pukul yang terakhirnya dulu. 11.30 dikurang 08.00. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0, 3. Ya, 11 kurang 8, itu 3. Berarti 3.30. Maksudnya apa ini 3.30? Maksudnya adalah tadi ya. Ini, antum ingat ya. Yang ini adalah jam, yang ini adalah menit. Berarti kalau ini dituliskan dalam satuan waktu adalah 3 jam 30 menit. Jadi waktunya HKS itu 3 jam 30 menit. Gitu ya. Kemudian yang selanjutnya, contoh soalnya, Akil belajar qiraati mulai pukul 7, sedangkan lama pelajaran qiraati itu adalah 70 menit. Pukul berapa Akil selesai belajar qiraati? Ya. Jadi Akil belajar qiraati pukul 7. Lamanya belajar qiraati 70 menit. Nah, berapa lama Akil jam berapa atau pukul berapa Akil selesai belajar qiraati? Nah, kalau ada soal begini bagaimana? Ini. Mulainya tadi jam berapa? Jam 7. Lamanya 70 menit. Ya kan? Nah, ingat 1 jam itu hanya 60 menit. Nah, ya 1 jam itu 60 menit, tidak lewat. 65 misalnya nggak ada ya. Jadi 1 jam itu 60 menit. Maka kalau seperti itu bagaimana? Ini ya, dijumlahkan. Ya, kalau tadi dikurangkan untuk melihat lamanya waktu. Nah, kalau melihat nanti pukul berapa ini jumlahkan. 0. Ya, ini ya. 0 tambah 0, 0. 0 tambah 7, 7. 7 tambah 0, 7. 0 tambah 0, 0. Jadi pukul 7.70. Loh, Pak Guru, kan 1 jam itu 60 menit. Terus bagaimana dong dengan 7.70 ini? Ini kan kelewat ini ya. Ya, lewat ya. 70 itu lebih besar dari 60 ya. Berarti kelewatan. Lewat 10 menit. Nah, kalau begini bagaimana? Nah, ini yang antum harus ingat ya. Jadi pukul 7.70 itu sama dengan pukul 7 ditambah ditambah 60 menit ditambah 10 menit. Artinya apa? Artinya ada ini ya, artinya pukul 7 lewat 1 jam. Berarti 7 lewat 1 jam itu berapa? Jam 8. Nah, berarti selesainya adalah jam 8 lewat 10 menit.
Nah, bisa dipahami ya? Nanti kalau belum bisa dipahami, coba di ini ya, di apa namanya, diputar ulang videonya untuk yang ini. Nih, Pak Guru, ini lagi ya, jam 7.70 itu berarti sama dengan 7 ditambah 60 menit. Kenapa harus 60 menit? Karena 1 jam tadi itu adalah 60 menit. Ya kan? Nah, berarti jam 7 lewat 1 jam 10 menit. Ya kan? Jam 7 lewat 1 jam 7 lewat 1 jam 10 menit. Artinya kalau jam 7 lewat 1 jam berarti sudah jam 8. Ya kan? Berarti jam 8 lewat 10 menit. Nah, kalau misalnya disuruh gambarkan, gambarnya bagaimana? 8 lewat 10 menit. 8 lewat 10 ya. Berarti angka pendeknya di 8, ya, jarum pendeknya di 8 dan jarum panjangnya bukan di 10 ya. Nah, ya, tapi di angka 2, ya kan? Karena kalau dituliskan menit kan di sini 5, sini 10, ya kan? 15 dan seterusnya gitu ya. Nah, jadi jam 8 lewat 10 itu kalau digambarkan dalam jam adalah angka jarum jamnya di 8 yang pendek ya, kemudian yang panjang di angka 2. Oke. Nah, yang terakhir ini materinya adalah tentang tanda waktu penggunaan. Nah, ini apa namanya? Relatif mudah ya. Ini antum harus bisa jawab semua nih. Ya, misalnya ini ya. Kemasan ini menunjukkan hari, bulan, dan tahun ya. Kalau ada 3 angka, 18 garis miring, ini garis miring ya. 7 garis miring 8, itu artinya ada 3 satuan ya, hari, bulan, dan tahun. Kalau hanya 2 berarti 2 satuan, bulan dan tahun, tanggalnya enggak. Langsung aja ke contoh soal. Minuman tersebut baik digunakan sebelum, nah ini, 24, 11, 18. Pak Guru ulang, 24, 11, 18. 24 ini untuk tanggal, kemudian 11 ini untuk bulan, dan 18 itu untuk tahun. Nah ini ya, berarti minuman tersebut baik digunakan sebelum tanggal 24 November 2018. Kalau ada soal begini, berarti antum jawabnya seperti ini ya, 24 November 2018. Ingat-ingat tadi tabelnya ya, 11 itu bulan berapa ya? 11 itu bulan November. Kemudian yang terakhir, jika hari ini bulan Oktober tahun 2017, berapa bulan sisa waktu untuk minuman tersebut? Nah, ternyata di sini tertera 12 garis miring 7. Berarti bulan 12 tahun 2017. Nah, kalau kita perhatikan ternyata bulan Oktober itu adalah bulan 10. Berarti antara bulan 10 ke 12 itu berapa bulan? 10, 11, 12. Ada 2 bulan. Ya, tersisa 2 bulan. Oke, saya kira itu ya yang Pak Guru bisa sampaikan. Ini videonya agak lama. Hanya memang antum harus ini ya. Harus apa namanya? Menonton videonya dari awal sampai akhir supaya materi atau kisi-kisi tentang PTS matematika antum bisa pahami. Selamat belajar, semoga dimudahkan dan jangan lupa berdoa agar hasil yang antum peroleh di PTS ini bisa maksimal. Baik, itu saja yang Pak itu bisa sampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.